Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tanggal 6 November 2022, tepat hari Minggu, saya insya Allah akan silaturahmi ke Tebu Ireng 8 yang berada di Jalan Petir. Nah, itu dia. Cadasari KM 1 Gang Kibuyut, Arifin Cineke Kampung Pabuaran, Desa Sanding, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Pandeglang, guys. Ini kita sekarang sudah akan belok ke kiri ya, guys ya, ke Cikesal Panasongan. Kalau terus itu kita ke arah Rangkas Bitung ya. Tadi perjalanan dari Jakarta kita keluar tol Cikupa, lanjut ke arah Merak. Pas dari arah Merak itulah kita belok ke kiri ke arah Rangkas ya. Ini kita perjalanan ke arah Tebu Ireng 8, guys. Dia berada di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten. Adapun pengasuhnya itu alumni Tebu Ireng juga, yaitu Kiai Haji Ahmad Kijwini, atau yang sering kita kenal dengan Aki Petir, guys. Di sana perlu kita ketahui bahwa untuk pendidikan formalnya itu ada MTS ya, sama Madrasah Aliyah. Untuk pendidikan non formalnya ada Tahfidzul Quran dan Madrasatul Diniyah. Oke, guys. Ini kita keluar di gerbang tol Cikesal, guys. Oke, gitu saja, guys. Nanti sampai ketemu di Tebu Ireng 8, guys. Ini tadi kita dari keluar tol ya, kita sekarang menuju belok kiri menuju ke arah Petir, guys. Ini semua karena kecintaan saya terhadap alma mater Tebu Ireng, guys. Mari kita tingkatkan ya semangat kita untuk melaksanakan kegiatan gerakan indahnya silaturahmi, guys. Bapak. Oke, alhamdulillah kita sudah masuk ke Gang Tebu Ireng 8 ya, tadi dari Serang ya, guys. Oke, guys. Terus di jalan. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke Pondok Pesantren Tebu Ireng 8, guys. Wah, ini dia, kita masuk ke dalam. Alhamdulillah akhirnya kita masuk ke Tebu Ireng 8, Banten. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ketemu Pak Kiai? Ya, oke. Alhamdulillah kita akan bertemu dengan Kiai Ahmad. Jadi, oke, guys, ini dia nih. Ini dia. Alhamdulillah kita sudah nyampe di Pondok Pesantren Tebu Ireng 8, guys. Oke. Memakai baju adat Baduy, guys. Oke, guys. Sekarang kita akan silaturahmi ke kediaman Aki Petir, guys. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng 08 ya, Banten ya, Petir, Banten ya. Alhamdulillah kami sudah bisa silaturahmi dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng 08, Kiai Haji Ahmad Kijwini, atau yang lebih sering kita kenal dengan Aki Petir, kalau nggak salah bisa seperti itu ya. Sekilas untuk CV-nya, Aki Petir atau Kiai Ahmad Kijwini mondok di Tebu Ireng tahun 80 sampai dengan 89 dan 90 keluar ya.
Alhamdulillah. Izin Yai, apa bisa berbagi tentang sejarahnya Tebu Ireng 08 nih Yai? Iya. Tebu Ireng 08 itu bermula dari pesantren Al-Mubin. Punya orang tua saya di pinggir jalan. Dari tahun 87 kita mulai bangun orang tua. Kemudian sepulang saya dari pengembaraan tahun 2000, orang tua saya meninggal, saya lanjutkan. Saya 16 tahun membina pesantren Al-Mubin itu, yang coraknya Salafiyah. Nah, begitu saya mendapatkan tanda-tanda untuk ekspansi pesantren, semula saya hanya mengelola Salafiyah, kemudian ada perintah untuk mengelola pendidikan formal juga. Saya ekspansi ke sini, kebetulan ini warisan dari orang tua. Oh, Masya Allah. Yang sudah dibagikan kepada 9 anaknya, 5 putri, 4 putra. Sudah dibagi. Sebelah sana saya beli yang putri itu. Nah, ada yang mengembalikan. Untuk apa? Untuk pesantren. Nah, dalam posisi saya mapping lapangan, tebang pohon, dan membagi menjadi 3 trap, datanglah salah satu alumni senior, Kiai Bajuri. Ini Haj, gimana kalau kita mendirikan cabang aja? Saya bilang, saya mau mendirikan sekolah pendidikan formal, karena pesantren saya di pinggir jalan Al-Mubin tidak ada sekolahnya, Salafiyah. Nah, dari jam 11 sampai jam 2 baru saya jawab tuh 3 jam. Kalau ke Bejuri mau tinggal di sini, silahkan. Mau saya gabung ke Tebu Ireng. Saya bilang, ya saya siap, katanya gitu. Jadi saksi sejarah lahirnya Tebu Ireng 8 itu hanya 3 orang. Saya, Pak Bejuri, sama Muhi, yang sekarang jadi bendahara yayasan. Itu aja 3 orang. Nuhun sewu Yai, kalau yang almarhum Kiai yang di Pandeglang yang terkenal Kiai Fuad. Nah, Kiai Fuad itu setelah kami sepakat, baru kami sounding ke sana. Saya biasa nyebut Aki Gunung ke beliau. Ki, kami bermaksud seperti ini, gini. Minta respon. Oh, cocok katanya. Gitu. Akhirnya kita bulan Agustus itu silaturahim ke Gusola. Alhamdulillah. Kami tahun berapa ya? Tahun 2016. 16. Iya. Saya bilang, tuh Gus, kami mau mendirikan cabang Tebu Ireng. Oh, sudah ada pesantrennya? Sudah, tapi Salafiyah. Tanahnya sudah ada, Kizwi ini sudah. Tanah siapa? Alhamdulillah dari keluarga saya. Kurang lebih 5.000 meter waktu itu yang putri. Ya udah, tapi kami minta maksimal cabang ke-10, Gus. Saya bilang, oh enggak ada, sudah penuh. Waktu itu sudah sampai 12. Oh, Masya Allah. Lampung tuh 12. Kalau mau buat cabang Kizwi ini harus 13 katanya. Setelah Lampung? Setelah Lampung. Gak mau Gus, saya bilang. Nah, lama tuh Gus Solah berpikir. Oh iya Kizwi ini katanya. Itu ada di Jampang Kulon, Sukabumi, Kiai Ansori katanya. Itu cabang Tebu Ireng ke-8. Tapi sudah 5 tahun gak digarap. Kalau Kizwi ini mau, coba telepon. Nah, saya bel lah Ajangan Ansor. Karena sangkatan dengan saya. Betul. Ngaji di Aziz Pacul Goang. Betul. Saya bel. Jawaban Ajangan Ansori, kalau Tebu Ireng 8 Jampang Kulon dibawa ke Banten, ikhlas ridho katanya sama Mang Kizwi dibawa ke Banten. Bisa lah dengar itu. Yaudah kalau gitu, Kizwi ini katanya. Nanti saya minta ketemu di Banten. Ketemulah di pesantren Kisuu bulan Oktober. Di Malimping. Di Malimping, di Darul Fikri. Nah, disitulah dikukuhkan oleh Gus Dur. Nanti Tebu Ireng cabang ke-8 dipetir di tempat Kizwi ini. Itu bulan Oktober. Siap ya. Januari saya launching sambil haul Gus Dur ke-7. Januari tanggal 6 2017. Saya bangun jalan. Berarti kesepakatannya itu antara kayak Kizwi ini dengan Ajangan Ansori waktu itu. Ya. Untuk mendapatkan restu Tebu Ireng 8 itu ya, cabang 8. Iya. Karena teman seperjuangan, Kiai Ansori jam ikhlas. Kalau Tebu Ireng 8 ikhlas ridho saya dibawa ke Banten. Nah, itu yang Gus Solah juga, loh,
Kizuni memang dengan ya sahabat lama kan. Kaget Gus Solah. Masya Allah. Berarti pertemuannya waktu itu di pondoknya kayak Darul Fikri. Darul Fikri. Bulan Oktober 2016. 2017 Januari tanggal 6 haul Gus Dur yang ke-7 launching di sini. Masya Allah. Itu sudah ada pondoknya ya? Belum. Baru kita nyiapkan tanah persiapan itu. Siap. Peletakan batu pertamanya tanggal 18 bulan April. Siap. Yang hadir Sigit, yang sekarang Kapolri. Oh iya. Kapolda Sigit. Boy Rafli Ahmad. Kadip Humas waktu itu. Siap. Kanwil Bupati dari sini. Berarti waktu itu Pak Listio Sigit jadi Kapolda Banten. Masya Allah. Itu supportnya luar biasa. Supportnya luar biasa. Alhamdulillah sampai sekarang kita masih connect. Siap. Saya maksimal 2 minggu sekali WA beliau. Masya Allah. Siap. Komunikasi terbina. Berarti full support ya untuk pembangunan Tebu Ireng 8 ini ya. Alhamdulillah. Berarti mulai peletakan batu pertama 2017. April 2017. 18 April 2017. Masya Allah. Yang hadir itu Boy Rafli Ahmad, Sigit, sama Gus Solah. Dihadiri kurang lebih 1000 lebih orang. Makanya Gus Solah begini, Kizwini saya kaget. Kok di hutan yang hadir banyak pejabat? Ternyata. Saya bilang, Gus, ini karena Tebu Ireng. Masya Allah. Makanya satu-satunya cabang Tebu Ireng yang tidak pakai nama lain hanya di sini. Siap. Yang lainnya ada Darul Solihin. Iya. Ada ini. Termasuk kemarin saya juga waktu ke Tebu Ireng 6 ya, di daerah Cianjur itu ada Bina Ummah. Masya Allah. Cuma di sini aja yang Tebu Ireng 08. Masya Allah. Tidak ada pakai nama lain. Teman-teman mengusulkan, saya menolak. Apa izin ya? Alasannya atau apanya gitu ya izin? Kami membawa nama Hadratus Syekh Masya Allah. Dan itu Tebu Ireng. Masya Allah. Saya selalu berpatokan. Ibunya Inafikoh itu puasa 3 tahun. Istrinya Hadratus Syekh. 1 tahun untuk keluarga, 1 tahun untuk tanah, 1 tahun untuk santri. Masya Allah. Itu diceritakan oleh abah saya. Karena abah saya murid Hadratus Syekh. Dengan Syekh Sansuri Badawi. Dan Syekh Sansuri Badawi juga menceritakan seperti itu. Kita ambil tanahnya. Berarti Yai tidak ada kepikiran ada nama Tebu Ireng apa nggak ada ya? Langsung Tebu Ireng aja ya. Tebu Ireng. Mutlak, cuma memakai yang tadi 08-nya aja ya kan. 08 dari sana. Tapi tidak ada keinginan atau terfikirkan terbersit untuk nambah nama lagi ya tadi itu ya. Dari saya pribadi. Biar benar-benar berkah. Ada usulan. Ada usulan teman-teman. Kalau saya nggak mau. Sekali Tebu Ireng saya tetap akan pakai nama itu. Masya Allah. Ini Hadratus Syekh. Betul. Jadi kita mengkhidmahnya itu jelas. Dan sanad tasawufnya masa ini jelas saya bilang. Masya Allah. Masa pakai nama lain saya bilang. Satu-satunya cabang. Akhirnya kan waktu itu kan pasti ada masukan ataupun apa. Tapi akhirnya semuanya bisa menerima atas keputusan. Alhamdulillah. Jadi brand Tebu Ireng inilah gitu. Yang paling tinggi nilainya. Yang paling tinggi nilainya. Makanya yang hadir banyak pejabat ya. Masya Allah. Jadi semua orang, mohon maaf, Masya Allah, kaget. Siap. Waktu itu masih hutan belantara. Betul ya, betul. Saya sudah dapat sekilas info ya tentang situasi kondisi Tebu Ireng 8 pada saat mulai awal pembangunan. Awalnya masih hutan belantara ya. Jalan pematang cuma 80 cm. Masya Allah. Siap ya. Saya dengan masyarakat desa 2011 ini bangun. Tenaga pinggang. Pacul. Masya Allah, berarti perjuangannya benar-benar ya. Jadi, kalau saya boleh tahu ya, 2017, terus proses-prosesnya pasti penuh dengan perjuangan. Sekira seperti apa ya ceritanya ya izin ya, yang bisa dibagi dengan teman-teman. Kalau kata orang Jawa Timur bonek. Bonek ya, siap percaya. Saya sempat dengar juga ya. Pokoknya apa adanya langsung dibangun ya. Jadi dengan teman-teman kita kumpulkan setelah buat yayasan Tebu Ireng 9-nya diambil dari bintang 9. Tebu Ireng 08-nya cabang yang ke-8. Kumpulkan teman-teman. Coba kita iuran. Hasilnya waktu itu 48 juta. Betul. Bangun 1,4 miliar yang pertama gedung. 48 juta berapa persennya 1,4 miliar ya?
Teman-teman kan banyak yang tanya. Iya, 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 iya. Melanjutkannya gimana? Saya percaya ada Allah. Masya Allah. Dan ketika saya ditanya oleh 4 media, RCTI, SCTP, Trans TV, sama TPI waktu itu, Pak Haji, berapa tahun ini akan selesai bangun? Saya tidak perlu tahun, 7 bulan saya selesai. Masya Allah. Dan itu terbukti 7 bulan Pak Soleh. Mohon izin tuh bonek ya, ya, ya. Bonek. Dana terkumpul 48 juta. 1,4. Estimasi 1,4. 1,47. Ditanya sama wartawan, ya bilang 7 bulan. 7 bulan. Dan itu clear 7 Clear, bulan. clear. Masya Allah. Bulan ke-9 kita resmikan. Masya Allah. Mengundang Gus Kikin hadir pertama. Mohon maaf Yai. Kita kan ini manusia ya, iya. Iya. Artinya semuanya itu ada namanya ikhtiar ya, by proses. Betul. Tapi dari hati Yai sudah yakin bahwa semuanya akan diberikan kemudahan. Apa ya yang membuat Yai yakin ataupun ada semacam apa gitu ya izin ya? Yang pertama saya memang tahun 74. Saya dengan santri-santri abah saya itu kalau habis ngaji jam 8 pagi itu kesini ke kebun. Abah saya ngomong gini, sekarang kita tanami singkong, tanami cengkeh, tanami tangkil, melinjo, nanti harus ditanami orang. Masya Allah. Itu Tahun 74. Usia saya 11 tahun waktu itu. Waktu itu belum terpikirkan sampai sejauh ini. Tahun 74 sudah dibilang seperti itu ya. Harus ditanami orang. Masya Allah. Sekarang kita tanami cengkeh, singkong dan sebagainya. Masya Allah. Dan ucapan itu muncul dalam mimpi-mimpi saya. Masya 4 Allah. kali tahun 2014. Persis 40 tahun. Maka begitu 2014 mulailah saya. Berarti saya harus pindah dari kampung ke sini. Dan ini tanah warisan orang tua saya. Jadi saya niat mau membuka madrasah. Pendidikan formal, baik sanawiyah maupun aliyah. Masya Allah. Telah terbuka, berarti harus dibuat pesantren. Masya Allah. Dan ada seorang hafidhah 4 kali berturut-turut datang ke saya. Kak Haji, saya bermimpi. Di sini ada pesantren bagus, santrinya banyak, gini-gini. Saya cuma jawab senyum, doakan. Padahal saya sudah menemukan itu sudah 4 kali juga. 4 kali juga. Kedua kali dia bercerita lagi. Kak Haji, saya bermimpi lagi ini bangunan di sini. Di situ masih hutan saat itu. Itu 2014. Doakan saya, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan. Sampai 4 kali. Masya Allah. Begitu ke-4 kali yang ke sini, saya bismillah mapping lapangan. Tahun 2016 itu. 2016 itu. Orang yang bercerita itu kaget. Kak Haji buat apa? Mau buat pesantren. Wah, mudah-mudahan mimpi saya terkabulkan jadi kenyataan. Doakan. Berarti izin ya, kalau boleh saya tarik benang merah, ada hubungannya juga walaupun mungkin waktu itu Yai tidak terpikirkan ya pas usia 11 tahun itu ya. Terus habis itu ditambah lagi dengan ada yang memberikan semacam support ya agar mendirikan pesantren ya kan. Walaupun waktu itu boleh tadi Yai katakan bonek, tapi Yai dalam hati sudah yakin bahwa insya Allah semuanya pasti diberikan kemudahan ya. Apa saja ya yang Yai rasakan kemudahan-kemudahan itu Yai? Bangunan pertama itu saya nggak beli semen. Masya Allah. Dari 48 juta Yai? Dari 48 juta. Masya Allah. Itu kurang lebih 1.800 sak. Masya Allah. Dikasih. Masya Allah. Ya Allah. Dari semen merah putih. Masya Allah. Merah putih yang di Malingping ya. Masya Allah. Rekturnya alhamdulillah sering kesini. Masya Allah. 1.800 ya. Yang kedua non muslim, yang satu muslim, orang Surabaya. Masya Allah. Alhamdulillah itu. Jadi paling beli semen tidak lebih dari 50 sak yang belinya. Yang belinya. Bangunan pertama. 1.800-nya merah putih. Masya Allah. Saya minta 1 DO diberi 3 DO. Luar biasa. Orang itu percaya. Riadonya apa nih? Tanya sama Yai Musain. Itu yang Musain saya undang pertama. Siap ya. Di sini. Sampai amalannya opo. Yai. Saya kan bonek. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim sama Yasan Suri. Ngomong enteng temen gitu. Ya Musain yang ngomong gitu. Ngomong enteng ya. Ngomong enteng temen. Ya saya. Masya Allah. Saya nggak neko-neko saya. Saya nggak neko-neko saya. Ya itu saya bilang. Siap ya. Yasan Suri itu kan teman abah saya dulu. Siap ya. Waktu ngaji di Hadratus Syekh tahun 39 sampai 41. 41. Jadi saya itu sebetulnya nasabnya ada. Abah saya itu muridnya Hadratus Syekh.
Saya juga mondoknya Murid langsung. murid langsung Berarti Hadratus Syekh. temannya kayak Ahmad Sansuri Sansuri Badawi. sama Mbah Delan. Badlan. Masya Allah. Kalau di sini ada dua tuh. Ada uak saya kayak Abdul Kabir yang suka ngemong Gus Dur waktu Siap, itu. siap, ya, siap. Jadi Banten itu tahun 39 tuh ada 3 orang yang murid Hadratus Syekh. Satu uak saya kayak Abdul Kabir, dua abah saya kayak Muhammad Shibli, yang ketiga kayak Islam Ya Islam. Mandalawangi Pandeglang. Siap, siap, ya. Dan semua keluarganya pesantrennya Tebireng. alhamdulillah. Masya Allah. Berarti sanatnya sudah langsung ke Hadratus Syekh ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Oleh karena itu saya mati-matian mempertahankan pendapat saya. Tidak akan ada nama lain kecuali Tebu Ireng. Masya Allah. Walaupun ada masukan-masukan, Iya. tapi Yai yakin bahwa tidak ada nama lain selain Tebu Ireng kan? Karena ingin benar-benar tabarukan kepada Hadratus Syekh ya. Secara batinnya cukup. Iya. Nyai Nafikoh puasa 3 tahun. Puasa 3 tahun itu ya. Jadi kalau pakai tambahin nama lain itu nanti Nggak dapat keberkahannya. jarang yang tahu Pak Soleh. Iya. Ya, saya dapat informasi yang saya makanya heran Tebu Ireng 08. Rata-rata Tebu Ireng yang lainnya ada nama di belakang itu ya. Insya Allah. Berarti itu salah satu alasannya ya. Terus izin ya 2017, terus 2018 dan selanjutnya perkembangannya seperti apa ya izin? Alhamdulillah. Jadi selama 3 tahun saya setiap hari Rabu itu melencer silaturahmi. Iya. Yang pertama untuk bayar petukang, cari upah. Betul ya. Petukang tuh 7 sampai 12 juta per minggu. Per minggu. Setiap hari Kamis jam 4:30. Masya Allah. Hari Rabu saya keluar. Silaturahmi ke koleh-koleh saya, koleh-koleh abah saya. Nah, ketemu orang, mohon doanya, saya sedang bangun ini. Itu 2-3 hari ada respon. Ya Ahmad butuh apa? Kata. Saya butuh semuanya. Anda mau kasih uang saya terima, Anda kasih semen saya terima, Anda kasih besi saya terima, Anda kasih pasir saya terima. Dan batu ini dari seorang Cenes, Licong, secukupnya. Jadi sedikit saya pernah bantu di blacklist oleh polisi tempat galian batunya karena melanggar perizinan. Saya bilang kok daftarkan memperpanjang perizinan. Saya bilang ke Boy Rapli Amar waktu itu masih Kapolda. Izin Jenderal. Licong ini banyak bantu ke Tebu Ireng 8. Apa batu ini? Tolong diperhatikan. 2 hari kemudian dibuka polis lainnya. Dari situ batu tuh. Seminggu saya tidak minta batu, Pak Soleh dia yang emang sudah tidak butuh batu Pak Ustadz. Saya sering malu kadang-kadang. Masya Allah. Siap Yai. 2 dam, 3 dam truk saya Siap. bawa. Ya, alhamdulillah perjalanan itu luka-likunya. Siap. Jadi selama 3 tahun saya mencari upah petukang itu ngelencer dengan pamuh. Tapi izin 7 bulan waktu itu sudah jadi ya, yang bangunan 1,4 tuh ya. Sudah jadi. Tapi belum diisi. Oh siap. Iya, baru 2018 kita terima santri. Siap. Untuk jalan gimana ya? Masih belum apa-apa tanah. Masya Allah. Tanah. Mohon maaf ya, saya bayangkan aja Bu Yai. Istilahnya saat ini aja seperti itu. Dulu gimana ya itu proses ke sini? Enggak terbayang, apalagi roda 4. Makanya aja nggak bisa. Saya kok sering diketawakan orang. Iya, itu dia Yai. Haji Ahmad buat jalan kok masa bisa katanya. Betul. Iris kuping saya. Ada yang bilang begitu. Iris kuping saya. Kalau mobil bisa masuk ke sini. Betul. Saya jawabnya apa? Tonton nanti. Sekian bulan atau tahun ke depan. Masya Allah. Nah, sekarang sudah cor kan buktinya. Iya, sudah cor. Berarti izin Yai, seperti ceritanya Nabi Nuh ya. Banyak orang yang menyibirkan, menertawakan, apa bisa gitu ya. Persis di alam. Masya Allah. Saya waktu itu punya wakil ketua dewan dari PDI. Pernah nyalon bupati 2 kali. Saya tim suksesnya. Karena saya butuh beko waktu itu. Mang Haji, saya 2 kali jadi tim sukses Mang Haji. Nggak pernah minta duit, rokok aja nggak pernah. Sekarang saya mau minta tolong. Apa? Butuh beko buat jalan. Untuk masyarakat. Udah, tinggal kasih solar aja. Pinjam beko 1 hari. Dari sana ditarik, dari sini ditarik. Naikkan 3 meter. Dulunya sawah kan. Sawah betul. Saya ngurungnya itu 136 truk gitu. Masya Allah.
Kalau dipikir uangnya Iya, dari enggak. mana? Berarti tadi ya, salah satunya ya dari berkahnya Hadratus saya. 4 Juli itu kemarin Hmm. 2082 kita rapat evaluasi ya. Siap ya. Yang tertanam di sini aset sudah 14 miliar. Masya Allah. 14 miliar. Yang tertanam aset. Tanahnya 1,6. Hmm. Padahal bondonya cuma 48 juta. 48 juta. Iuran sama teman-teman. Itu kalau dihitung secara matematis dari 48 juta sampai dengan terhitung 14 miliar berapa ratus kali lipat tuh. Gak masuk akal. Gak masuk ada. Aduh, Masya Allah. Ya, saya boleh tahu ya, di sini sarana prasarana yang sudah ada apa ya aja ya di sini ya? Hanya baru asrama. Baru asrama. Asrama, masjid, umum. Nah, asrama putra 5, asrama putri 4. Ini alhamdulillah ini sedang bangun aula kita. Masya Allah. Itu juga sama bonek. Saya tidak punya uang sama sekali bangun aula itu. Karena anak santri banyak yang keluar malam, bajak pagar. Saya tanya, kenapa kamu keluar? Jenuh bahkan pengen olahraga. Betul. Futsal malam-malam. Betul ya, betul. Ada futsal di kecamatan. Saya berpikir 4 hari kemudian ada orang, bah ada uang 500. Abah mau pakai silahkan katanya. Tanpa saya ngomong, tanpa bilang apa-apa. Kalau duit 400 itu cukup buat beli besi WF ukurannya 46 kali 17 boleh saya. Jadilah itu sudah naik alhamdulillah. Saya bilang bayarnya saya cicil aja. Saya bilang, Berarti apa namanya untuk pendidik apa sarana prasarana tadi ya ada sekitar 5 sudah 15 gedung. 15 gedung ya 15 gedung. Satu gedung tuh Sanuun pesantren 1,2 M. 3 lantai. 3 lantai. Ukuran 15 kali 8. Semua setiap gedung saya bangun 5 bulan. Jadi setiap gedung ya. 1 tahun kita bangun 2 asrama. Itu 10 bulan. Siap. Ini hanya 3 bulan nanti insya Allah. Siap. Aula. Jumlah santri berapa ya izinnya? Sekarang 750. Masya Allah berkah. Itu yang bisa ditampung. Kalau yang daftar setiap tahun di atas 400. Masya Allah. Jadi andai kata saja kita sudah memiliki sarana dan prasarana. Betul. Sudah 2.300-an. Ini karena problematika sarana prasarana aja ya. Kalau misalnya mau menampung tadi 2.300 ya. Karena bonek tadi. Siap. Untuk pendidikan formalnya sekilas yang saya tahu tadi ada MTS, Madrasah ada Aliyah dan Aliyah. Aliyah ya. Dan tahfidz Quran yang non formalnya di sini diprioritaskan Al-Quran. Semua santri masuk sini wajib menghafal Al-Quran. 18 Desember nanti akan ada wisuda bil ghaib 21 orang yang 30 juz. Yang bin nadornya 162 orang. Tahsinul qiraah. Tahsinul qiraah. Dan alhamdulillah tahun kemarin sudah 24 orang yang hafal 30 juz. Kalau ini 21 sudah 43 orang kurun waktu 5 tahun. Kurun waktu 5 tahun. Alhamdulillah. Berarti rata-rata santrinya diberi penekanan untuk tahfidzul Quran ya? 6 bulan semester pertama itu tahsinul qiraat. Tahsinul qiraat. Ada makharijul huruf, ada ahkamul maddi wal qasar. 6 bulan nanti di wisuda baru menghafalkan. Jadi 6 bulan pertama itu juz 29, juz 30. Dan makharijul huruf. Terus nanti semester kedua mereka wajib menghafal. Itu variatif. Ada yang tahun kemarin itu 6 bulan setengah sudah hafal. 6 bulan setengah sudah hafal. Sudah hafal 30. Tercepat itu. Tercepat ya. Kadang kan izin namanya hafalan juga tergantung dari kemampuan intelektual juga ya masing-masing santri ya. Tapi ada nggak target gitu ya untuk apa namanya berapa semester? Targetnya selama sekolah di sini. Siap. Jadi kalau mereka dari sanawiyah sampai beres aliyah 6 tahun. Diharapkan semua hafal. Kalau nanti di atas 15 juz sudah lulus aliyah atau sanawiyahnya, kita khususkan 1 tahun. Sekarang ada 4 orang yang untuk menyelesaikan hafalan. Iya. Berarti targetnya seluruh santri hafal Quran. Hafal Quran. Masya Allah, ya Allah.
Berarti nanti kalau sudah di luar tuh Yai izin Yai, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang mencari yang tahfidz Quran Yai. Iya. Termasuk untuk penerimaan TNI juga banyak juga ya. Insya Allah, insya Allah. Siap Yai, siap. Kemarin saya sudah diberitahu tuh sama salah satu anggota tuh, kalau mau ke TNI. Iya, betul, betul ya, betul. 10 juz katanya. Betul, betul. Jalur santri banyak sekarang ya. Dulu kalau masih itu saya kenal baik dengan Pak Gatot. Dengan Pak Gatot. Pak Dudung juga baik juga nih. Kalau Pak Dudung saya baru ketemu sekali dulu. Oh, siap, siap. Masih sebelum kasat, jadi kasiter Pak Gatot. Siap ya, siap. Dengan Mayor Jenderal Widagdo saya tahu. Oh, siap ya, siap. Siap ya. Karena saya sering diperintah sama Aki Gunung. Apalagi kalau ya dengan teman-teman kepolisian lebih lagi ya. Ya, kalau saya kan gitu. Apa yang disampaikan Rasulullah, sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas alahumal ulama wal umar. Kalau ulama dan umar mengelola negara ini hubungannya tidak harmonis, betul ya. Jangan harap negara ini akan baik. Betul, betul. Maka mutlak ulama dan umaro itu harus membangun kerjasama. Betul. Sinergitas ulama umaro itu harus dibangun oleh untuk saling mengingatkan. Betul ya, betul. Supaya NKRI ini tetap akan berjalan. Betul ya, betul. Sesuai tujuannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Betul ya, betul ya. Jadi itu yang terbersit dalam kami dari sejak kami menimba ilmu di Tebu Ireng sampai sekarang, komitmen itu sinpani minanas kita pegang. Makanya sudah benar sekali ya pendiri-pendiri NU ya tentang lagu-lagu Mars NU hubul watol minal iman ya. Itu ada sinergitas antara ulama dan umaro ya. Artinya kalau kita tidak sinergi, maka bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI ini ya. Hubul watol minal iman. Ulamanya ke timur, umaronya ke barat, bagaimana bisa? Betul ya, betul. Jadi kita harus beriringan. Betul. Dalam kerangka mempertahankan NKRI. Masya Allah. Karena NKRI ini dibangun bukan oleh siapa-siapa. Betul ya, betul. Oleh warga negara Indonesia. Mohon maaf ya, kan barusan tanggal 22 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional ya. Saya izin sekilas membaca tentang Hari Santri itu kan kenapa ditetapkan tanggal 22 Oktober karena di situ terjadi resolusi jihad ya. Itu dia. Kadang merinding ya kalau saya membaca tentang sejarah tanggal 22 Oktober itu ya. Di situ menunjukkan bahwa memang peran serta ulama ya dan santri-santri gitu ya dalam mempertahankan kemerdekaan ya. Insya Allah. Jadi maaf kalau saya boleh komplain. Iya. Yang jadi pahlawan 10 November itu Hadratus Syekh mestinya. Betul. Walaupun yang tampil itu Bung Tomo ya. Bung Tomo itu kan minta izin ke Hadratus. Betul ya, betul ya. Nun sewu Pak Yai. Bagaimana saya bantu menyuarakan. Kata Hadratus Syekh monggo. Sesungguhnya betul. 10 November yang hak itu Hadratus. Betul ya, betul. Kalau boleh komplain. Iya, betul. Itu diawali dari tanggal 22 Oktober itu ya. Setelah resolusi jihad itu, Masya Allah. Bahkan kalau ada urutan, kita juga seperti itu. Pahlawan 10 November itu urutan pertamanya Hadratus Syekh. Kalau ada urutan. Yang kedua baru Bung Tomo gitu loh. Saya bukan mengungkit sejarah. Ya, tetapi memang kalau lihat realita, kalau saya baca sekilas ya, waktu itu kan setelah Jepang kalah, Sekutu ingin mengamankan tahanan-tahanan Jepang. Ya. Akan tetapi disinyalir Sekutu membonceng nikah, dalam hal ini Belanda. Ya. Itulah yang tidak diterima oleh Indonesia. Akhirnya waktu itu kan Pak Karno juga sudah bingung, tidak mungkin kita bisa menang gitu loh. Akhirnya Pak Karno menyampaikan ke Jenderal Sudirman. Terus akhirnya Jenderal Sudirman menyampaikan ke Pak Karno agar meminta fatwa kan ke Hadratus Syekh. Ternyata waktu itu Hadratus Syekh mengumpulkan seluruh ulama se-Jawa ya, Jawa Madura kalau nggak salah, Bali juga ketemu di Surabaya. Siap. Termasuk NTB. Termasuk NTB ya, betul, masuk NTB. Akhirnya tadi tuh ya, dengan kemampuan dalam hal hadis, dalam semua kemampuan keagamaan, akhirnya Hadratus Syekh bisa mengeluarkan resolusi jihad itu ya. Masya Allah. Kalau akhirnya kan saya jujur waktu pas
tanggal 22 Oktober saya coba membaca, terus habis itu benar-benar meresapi bagaimana situasi kondisi pada saat waktu itu ya. Iya. Itu seluruh pemuda tuh kayak air gitu ya. Datang ke mana, Surabaya ya gitu ya. Ya mohon maaf itu. Kalau ditulis dalam sejarah, Siap. yang membunuh Jenderal Malabi itu santrinya Hadratus Syekh. Siap ya, yang betul namanya betul. Harun itu. Siap. Tapi tidak dicatat dalam sejarah. Yang menurunkan bendera Inggris itu ya santri juga. santrinya Hadratus Syekh. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana peran ulama dan santri Masya Allah, itu Masya Allah. dominan sekali. Dominan sekali. Tapi itulah gitu. Sejarah itu kadang-kadang mohon maaf kalau ada oknum-oknum tertentu yang menyembunyikan sejarah. Siap. Sehingga nanti sejarah yang sesungguhnya itu peran ulama dan santri itu yang kadang-kadang terlupakan. Cuma memang gini ya, mohon maaf, waktu itu kalau nggak salah kekurangan kita NU dalam hal dokumentasi ya. Iya. Itu aja. Tapi setelah itu ada salah satu kiai yang bisa mendapatkan dokumentasi dari radio Reader dari Inggris itu. Ternyata memang ada resolusi jihad itu gitu loh. Bahwa ternyata memang peran daripada ulama kiai NU tuh benar-benar istilahnya gigih gitu loh ya. Iya, betul ya. Betul. Ya izin ya, kira-kira kalau Tebu Ireng 8 ini apa sih misalnya misalnya cita-cita Yai ke depannya seperti apa untuk Tebu Ireng 8 ini Yai, izin Yai? Insya Allah setelah 10 tahun saya akan bangun perguruan tinggi. Masya Allah. Ma'at Ali Yai? Ma'ad Ali juga. Nanti berbarengan dengan itu nanti. Siap. Saya sedang pikirkan sekarang ini bagaimana kita memperluas area. Masya Allah, siap. Saja. Nah sementara, mohon maaf, saya waktu tahun 2016, ini tanah di sekitar sini ditawar oleh Cina untuk ternak hanya 18.000 per meter maksimum. Saya beli 20.000. Masya Allah. Untuk santri saya untuk santri. Cina hanya berani 18.000. Saya 20.000 untuk santri. Allah. Sekarang ditawar 70 gak ada yang mau. Sudah di atas 100. Karena lihat bangunan. Ya betul, karena sudah ini ya ada bangunan. Dianggapnya punya duit. Masya Allah. Padahal bonek. Jadi sekarang agak susah saya Pak Soleh tuh. Siap ya, siap. Cari tanah yang di bawah 100 itu. Siap ya, siap. Siap ya. Ini nawarin 125, ini 150, ini siap. 120. Siap ya. Orang materialistis apa sih? Masya Allah, siap. Mudah-mudahan nanti bisa segera terrealisasi ya. Tapi saya selalu berpikiran seperti itu. Amin. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu dijamin oleh Allah rezekinya, kehidupannya, cita-citanya. Saya berpegang kepada itu saja. Masya Allah. Dan yang kita lakukan ini adalah mudah-mudahan mengandung kemaslahatan amin, umat. Amin ya Allah, amin. Kembalinya ke bonek lagi. Amin ya, amin. Amin ya. Tidak ada, kita dari pemerintah juga tidak mengajukan bantuan kan. Amin ya. Dulu pernah disupport sama waktu almarhum Gus Solah, yang pertama 100, yang kedua 150. Alhamdulillah. Sejak itu, apalagi setelah Sedo Gus Solah itu, yang sekarang tuh belum pernah kita terima dari pusat. Maka siap. kemandirian itu adalah menjadi taruhan kita. Iya. Tapi saya selalu futuristik. Bahwa dulu juga saya ngomong waktu tidak punya duit. Berapa tahun Pak Haji? 7 bulan. Dari 48 dapat juta sampai 1,4. Dan itu sebuah bukti yang nyata. Iya. Kalau niat kita kuat, insya Allah luruskan. Masya Allah. Mohon izin ya, kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman-teman IKPT yang ada di seluruh Nusantara ya, sahabat ya. Terima kasih melalui Pak Soleh ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan kepada teman-teman seluruh alumni Tebu Ireng dari periode pertama, dari kalau masih saja ada murid Hadratus Syekh, saya ingin mengajak bahwa cita-cita Hadratus Syekh itu untuk membumikan nama Tebu Ireng dengan membangun pesantren di setiap pojok-pojok Nusantara supaya bisa kita laksanakan. Semata-mata karena bagaimana membangun negara ini
tanpa ditopang dengan kekuatan-kekuatan santri di masing-masing daerahnya. Nanti kalau Tebu Ireng ini sudah berkembang di setiap provinsi ada, maka insya Allah Tebu Ireng nanti akan memiliki kekuatan full. Baik dari sisi keagamaan, dari sisi ekonomi, kultur, dan sebagainya. Maka saat itulah kita akan mendapat persatuan yang luar biasa. Masya Allah. Maka inilah yang kami laksanakan dalam rangka mengkhidmah kepada cita-cita Hadratus Syekh. Mudah-mudahan atas ikhtiar itu kita diangkat menjadi salah satu bagian dari murid Hadratus Syekh, meskipun tidak secara langsung menimba dari Hadratus Syekh. Khususon hadiatan leluhi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bihaqi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kepada seluruh alumni Tebu Ireng yang bernaung di bawah IKPT, provinsi, pusat, dan cabang. Kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman, apalagi setelah terbentuknya Presnas IKPT. Mudah-mudahan kita bisa sinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tentang silaturahmi Yai, kira-kira ada yang sampaikan? Misalnya untuk semakin menggiatkan silaturahmi antar alumni, gimana ya kira-kira? Ada motivasi? Ya, kalau selama ini kita silaturahmi yang dibangun merutinkan setiap tahun. Masya Allah. Ke Tebu Ireng Pusat. Masya Allah. Itu di temu alumni nasional. Siap ya. Kalau Tebu Ireng 8, saya mewajibkan setiap santri baru wajib dibawa ke Tebu Ireng Jombang. Masya Allah. Untuk menyambungkan sanad poro masyayikh. Masya Allah. Nanti tanggal 24 kita berangkat dari sini. 5 bus insya Allah. Masya Allah ya. Kita setiap tahun. Masya Allah. Jadi, biar tidak terputus ya. Itu. Hubungan emosional ya. Masya Allah. Jadi mereka belajar di cabang Tebu Ireng. Betul ya. Masa nggak tahu ke pusat. Masya Allah. Masya Allah. Wajib di sini. Bener-bener ya. Bener-bener ya. Wajib. Bener ya. Dengan silaturahmi itu nanti mudah-mudahan terbina dimanapun santri kami nanti setelah keluar dari sini tetap akan menggaungkan nama Tebu Ireng. Masya Allah. Lahirlah Tebu Ireng. Tebu Ireng, Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terima kasih nih kepada Siap Yai, saya juga terima kasih juga Yai. Banyak diberikan tausiah, banyak diberikan wejangan tentang khususnya Tebu Ireng 08 pada umumnya. Saya tentang Tebu Ireng dan IKPT pada umumnya juga ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini banyak hal yang kita dapat gali dari Kiai Ahmad Kejuwaini atau kita sebut dengan Aki Petir. Mudah-mudahan Tebu Ireng 08 semakin maju dan berkembang dan tentunya mendapatkan keberkahan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dulu 13 tahun jadi ketua IKPT Banten. Oh, Masya Allah. Dan sekarang Kiai Ali Suud. Ketiga. Jadi pertama saya 13 tahun, kedua Haji Sobri 11 tahun, Kisun baru bulan Juli yang lalu. Menjadi ketua pengajian IKPT saya 21 tahun. Mohon izin dulu kan gabung dengan Pasurah. Pasundan. Ya Pasundan, maksudnya Pasundan Raya. Ya. Dulu. Setelah Provinsi Banten terpisah. Jadi cikal bakal ceritanya ya tentang Banten. Akhirnya pisah dengan Pasurah. Ya, karena secara geografis, secara administratif telah berbeda. Mereka Jawa Barat, betul. Kami Banten. Sedangkan IKPT itu. Tapi waktu pas ordanya kan bareng ya? Pasundan. Pasundan. Iya, ordanya bareng. Hispa. Himpunan Santri Pasundan. Karena dulu belum ada Provinsi Banten. Belum merdeka. Iya. Jadi Banten itu IKPT-nya cikal bakal IKPT nasional. Kami mendirikan IKPT itu tahun 98. Masya Allah. Sementara IKPT nasional itu 2004. Iya, monitor saya. 6 tahun bedanya. Betul. Kami sudah punya akta notaris, punya Banten itu. Sudah dinotariskan. Banten ya, Banten khusus. Khusus Banten. IKPT Banten. Bukan Pasura? Bukan Pasundan. IKPT Banten. Siapa ya izin waktu itu? Yang apanya? IKPT Banten. Yang 98 tuh ya. Pertama saya ketuanya. Awalnya bagaimana ya? Kok tiba-tiba kita musyawarah. Musyawarah. Jadi khusus regional Banten. Meskipun belum terjadi Provinsi Banten. Pengajian. Mohon maaf, berarti itu masih belum ya? Belum ada. Belum ada IKPT. Jangan-jangan IKPT Banten ini apa ya?
menjadi inspirasi untuk berdirinya Provinsi Banten. Di antaranya Di juga. antaranya juga. Ya, teman-teman kita yang sepuh juga banyak yang duduk Siap. gitu. Berarti IKPT Banten 98 malah ya? 98. Waktu itu gimana diskusi Tahun sharingnya kok tiba ngobrol alumni di pesantren Kiai Emen Sobri almarhum di Ciamas, Barubung, pesantren Riyadus Sholihin. Kita menggiatkan pengajian, pengajian bulanan dari tempat-tempat berpindah, dan itu saya pimpin selama 21 tahun. Gitu. Setelah pengajian itu berjalan 2 tahun, bagaimana kalau kita buat IKPT? Oke, IKPT khusus Banten. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman Pasundan ya belum ada Pasura baru kemarin. Iya betul. Maksudnya gini ya, ada komunikasi atau IKPT Banten aja ngadain? Ada gitu? komunikasi. Komunikasi ke Pasura. Setiap tahun dibagi halal bihalal. Betul. Kalau tahun ini halal bihalal di Banten, tahun depan di Pasura. Ada yang di Bandung, ada yang Sukabumi, ada yang Bogor. Itu selalu bergilir setiap tahun. Jadi 1 tahun. Berarti sebenarnya tahun 98 ya IKPT Banten. Masya Allah. Berdirinya 98. Ketuanya ya. Saya yang pertama 13 tahun. Termasuk ketua pengajiannya Posdap. Siap. Forum silaturahmi dan pengajian. Tangerang ikut juga sini kan ya? Sini kan Banten. Tapi kan ada yang bilang ada yang Tangerang itu juga ikut DKI tapi di sini ya. Mereka kan Provinsi Banten. Provinsi Banten, betul ya, betul ya. Cuma kepolisiannya memang ke Metro. Itu aja. Kalau administrasinya mau ke Banten. Awas hati-hati, jangan pengen keluar dari Banten. Tapi saya juga alhamdulillah dengan adanya Tebu Ireng 08, alhamdulillah IKPT Banten ini kompak seperti guyub ya. Alhamdulillah. Guyub ya. Apalagi Kiai Gijwi ini kan kayaknya jadi apa? Pembina apa penasihat ya, Kiai? Penasehat ya. Pembinanya pengasuh Tebu. Oh iya, pembina penasehat ya. Siap ya. Mungkin selama ini saya ketua IKPT terlama. 13 tahun. Sebelum apa IKPT nasional terbentuk sudah berdiri. Termasuk ketua pengajian. Kok tiba-tiba punya ide ya mendirikan IKPT Banten? Itu karena apa? Karena dulu kita punya punya keinginan teman-teman alumni ini. Bagaimana supaya kekeluargaan sejak dari pondok itu terus terbina. Itu dia ya. Caranya apa katanya? Udah itu kita bikin dia organisasi. Ya. Ini dia ya yang menjadi problem kita ya. Kadang alumni-alumni yang baru-baru yang baru keluar ya itu sudah tidak terkontak lagi, terkomunikasi lagi ya. Makanya sebenarnya jujur IKPT ini kan merupakan sebuah organisasi yang ingin menaungi alumni-alumni Tebu Ireng kan seperti itu ya. Makanya waktu musyawarah di Tebu Ireng Pusat 2004 itu salah satu yang ngotot tuh saya. IKPT itu singkatannya Ikatan Keluarga Alumni, bukan Ikatan Alumni. Jadi kalau ikatan alumni itu hanya alumni. Betul, ini tapi keluarga. Saya ngotot waktu itu dengan Profesor Nasruddin, Ikatan Keluarga Alumni. Kalau keluarga alumni, kalau suaminya alumni, istrinya kan bukan. Iya, tapi dia keluarga alumni, anak-anaknya. Otomatis satu keluarga itu menjadi berarti lebih luas. Lebih luas. Tidak hanya ikatan alumni, tapi ikatan keluarga. Masya Allah. Berarti istri sama anak-anak masuk. Masya Allah. Dan itu masuk di ADART. Masya Allah. Salah satu yang ngotot saya waktu itu. Waktu itu awalnya ikatan alumni. Ikatan alumni. Berarti ternyata ikatan keluarga. Keluarga alumni. Masya Allah. Ada kalau istrinya alumni, suaminya bukan, maka suaminya akan terbawa oleh istrinya. Iya. Keluarga alumni. Iya, anak-anaknya terbawa. Iya, betul. Itulah kelebihannya keluarga alumni. Keluarga alumni dibandingkan ikatan alumni. Kalau alumni cuma persen saja, khusus. Berarti sudah ada ART-nya Ikatan Keluarga Alumni yang pusat. Yang pusat. Dulu kita di Banten itu. Siap. Ikatan Keluarga Alumni. Siap ya. Nah, begitu ada musyawarah tahun 2004 di Tebu Ireng, Profesor Nasruddin yang ketua pertamanya itu, saya ngotot waktu pembuatan ADART. Harus Ikatan Keluarga Alumni. Ada tidak? Mohon maaf, saya jadi tertarik ya bilang begitu. Kemungkinan IKPT ini lebih luas lagi ya. Iya. Artinya nanti alumni Tebu Ireng cabang dimasukkan ke dalam IKPT. Mohon maaf nih ya.
Iya. Kalau menurut Yai gimana? Nanti itu kan menjadi istilahnya ad interim lah ya. Kalau mereka sudah menjadi alumni cabang, Betul. maka mereka otomatis menjadi Masya Allah. IKPTN. Itu dia tuh kekuatan yang lebih luas ya. Pengembangan. Dan di situ nanti akan ada silaturahmi ya. Masya Allah. Ya, saya nggak bisa bayangkan ya dengan jumlah cabang yang banyak, terus mengeluarkan santri yang banyak, tambah lebih banyak lagi alumni itu loh Yai. Itulah kekuatan. Masya Allah. Bagaimana NKRI nanti bisa diisi Masya Allah. pojok-pojoknya oleh alumni. Merinding saya Yai, merinding. Artinya gini Yai, walaupun mungkin kita nggak terpikirkan, pikiran kita ikatan alumni, tetapi Yai tidak pici atau tidak berpikiran kerdil atau berpikiran kecil, tetapi Yai berpikiran luas gitu loh, ikatan keluarga. Gitu. Nanti kan kedepannya santri-santri yang lulusan dari tebuireng cabang itu juga menjadi Masya Allah. warga IKPTN. Masya Allah, betapa besarnya Yai. Insya Allah, saya bayangkan kita aja yang di sana sudah banyak, apalagi ditambah lagi dengan cabang ya. Belum nanti dengan simpatisan. Kami di Banten ini forum silaturahmi pengajian alumni dan simpatisan. Masya Allah. Nah, simpatisan itu bukan 1-2. Siap Setiap pengajian banyak yang ikut. Siap. Yang respect kepada kegiatan pengajian kita. Otomatis mereka akan terjejali pikirannya seperti alumni Tebuireng. Ketika kita mengadakan harakah untuk bagaimana mensinergikan ulama umaroh berjalan dengan baik itu, mereka ikut ke kita nanti. Siap ya. Jadi kalau kekuatan ini sudah ditopang dari berbagai lini, maka menjadi satu kekuatan full. Makanya saya sering berseloroh. Iya. Sebetulnya kalau kita mau mendirikan partai mudah sekali. Saya mau bilang begitu Yai. Saya udah mau bilang Yai. Itu dia Yai, yang waktu itu kalau nggak salah saya sempat dengar yang diinginkan oleh almarhum Gus Solah, ya kan? Kita dari PP, PW, PC sampai seperti hampir sama seperti NU, anak-anak rantai semuanya gitu loh Yai. Saya nggak bayangkan dengan kekuatan yang begitu mega power Yai, iya kan? Dengan misalnya nanti yang Yai bilang nanti alumni santri cabang-cabang Tebuireng, Masya Allah Yai. Dari mulai pertama sampai sekarang kami tidak pernah membuka spanduk pendaftaran santri. Siap Yai. Tapi yang datang berlebihan. Masya Allah. Dari mulut ke mulut, media. Belum pernah di kalau sini sarana prasarananya mencukupi bisa 2.000 ya. Jadi mohon maaf yang lain pesantren membuka pendaftaran untuk Yai tidak pernah sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang. Tahadus Bini'ah. Karena apa? Nama Tebuireng yang sudah punya brand. 3 tahun ya. Saya sudah yakin itu. Masya Allah. Nama partainya kita sudah punya. Apa ya izinnya? Dari zaman Aki Gunung. PSDA. PSDA ya. Partai Selamat Dunia Akhirat. Itu Aki Gunung dulu. Boleh PSDA nih Pak. Partai Selamat Dunia Akhirat. Kalau mau memilih, jangan lupa pilihlah PSDA. Selamat dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja, tetapi sekaligus akhirat aja. Isinya semua santri-santri Tebuireng. Itu ya Ibu An dulu bilang begitu. Aki Gunung. Ya Allah. Pokoknya kalau nanti mau buat partai alumni itu PSDA. Partai Selamat Dunia Akhirat. Tapi Aki Gunung tuh mohon izin juga bisa terjadi ya PSDA. Dulu kebetulan saya sekamar dengan beliau. Beliau ya. Komplek mahasiswa. Siap ya. Dari 80 sampai 84. Siap ya. Beliau kan dulunya lamanya di Bendo. Sehayat Bendo. Siap ya. Karomah-karomahnya apa ya? Saya sempat banyak dengar tentang beliau tuh ya. Malu banyak ya. Saya ada salah satu temannya ya di Bogor tuh. Kalau cerita, aduh siapa ya di Bogor itu kayak Mukhlis bener. Kan pernah satu kamar atau apa? Ya di Humeni. Yang sekarang Alvaros. Siap. Cerita kalau jalan kaki gitu. Ya. Kuat banget tuh beliau tuh. Dulu beliau kan pulang pergi. Itu kayak punya ilmu lipat bumi ya? Kan ada Itwil Ardo-nya. Itwil Ardo. Dulu
Dulu pakai mainan yang begitu. Siap Yai. 80-an itu. Siap Yai. Jadi, Siap. santri harus punya begitu. Siap Yai. Siap. Kalau itu kan tolak madarat. Kan. Tolak mendarat. Siap. Kalau nggak punya ongkos gitu. Ibnu kan. Siap, Pulang nunggu uang. Sambil siap. Ya, begitu saja dari saya. Jangan lupa untuk biar saya lebih semangat membuat konten-konten ya. Khususnya ke teman-teman IKPT. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, gitu saja dari saya. Makasih Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.